Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering Kelas Daring. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai soal PAS yang telah kita lalui kemarin ya. Jadi, soal PAS yang telah kalian kerjakan, itu ada beberapa jawaban yang kurang benar, kurang tepat. Video ini Ibu buat untuk memberikan informasi serta memberikan wawasan tambahan kepada kalian mengenai jawaban-jawaban yang telah kalian buat. Itu tidak salah, hanya kurang tepat saja dan kurang lengkap. Dan nanti kedepannya bisa kalian perbaiki dan bisa memperoleh ilmu ataupun nilai yang memuaskan. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kalian karena telah mengerjakan soal PAS kemarin dengan jujur tanpa mencontek teman atau bekerja sama atau melihat Google. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita akan membahas mengenai soalnya ya. Pada pembahasan PAS Bahasa Indonesia kelas 8, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara menjawabnya itu yang benar. Karena ini kan soalnya esai kan, hanya 5 saja. Seperti itu ya. Oke, mari kita bahas soal PAS-nya. Oke, soal yang pertama di PAS Bahasa Indonesia kelas 8. Yang pertama, kita baca perintahnya terlebih dahulu, kemudian kita baca soal, baru teksnya ya. Bacalah kutipan teks eksposisi berikut. Ada kutipan teks, kemudian perintahnya. Unsur fakta pada teks tersebut terdapat pada kalimat yaitu. Oke, kita lihat sekarang. Bagi kami, komunikasi menjadi sarana cukup penting. Nah, cukup penting, ini kata cukup penting merupakan kata sifat sehingga merupakan opini, bukan termasuk fakta. Karena semua orang tidak mungkin memiliki pendapat bahwa ini cukup penting gitu. Jadi cukup penting karena kata sifat, dia termasuk opini. Selanjutnya, kalimat kedua. Dengan komunikasi, kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Nah, ini Ibu garis bawahi, kenapa? Karena ini merupakan fakta. Mengapa kok fakta? Karena kalimat ini tidak mengandung opini atau pendapat ataupun kata sifat yang sifatnya berbeda-beda setiap manusia atau setiap orang gitu ya. Kemudian kita lanjut ke kalimat ketiga. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Nah, kata cepat tersebar Ibu tebali. Nah, adanya kata cepat ini, cepat tersebar, itu merujuk pada opini. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Nah, ini juga termasuk ya, ini juga termasuk kalimat opini. Kenapa? Ada kata akan tercipta. Ini merupakan bentuk opini, gitu. Oke, sudah jelas ya? Berarti jawaban di nomor 1 itu adalah dengan komunikasi kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Jadi sesuai fakta, tidak ada opini. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan kutipan teks eksposisi acak berikut. Oh, jadi ini ada teks eksposisi acak. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelima kalimat yang digunakan untuk menyusun sebuah teks eksposisi, ini tuh masih acak. Kalian diminta untuk menyusun agar teks ini tuh menjadi runtut. Bagaimana caranya? Kita lihat terlebih dahulu, mana sih yang termasuk kata umum atau kalimatnya itu, mana sih kalimat ini yang mengandung kalimat-kalimat umum. Nah, setelah Ibu perhatikan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, ini urutan teks yang tepat adalah yang pertama, karena siswa Indonesia sangat berprestasi. Adanya kata Indonesia, ini merupakan sebuah negara, jadi global, dan dia termasuk kalimat umum. Sehingga nomor 1 urutannya, kemudian nomor 2. Prestasi itu telah dibuktikan oleh siswa Indonesia yang meraih medali pada kategori lingkungan hidup. Jadi adanya kata prestasi pada akhir kalimat pertama dan agar koheren diikuti dengan kata berprestasi atau kata prestasi lagi di kalimat kedua. Gitu. Jadi ada keterhubungan antara kalimat 1 dengan kalimat 2. Nah, selanjutnya urutannya adalah kalimat kelima. Kenapa? Prestasi itu diraih diantaranya oleh siswa. Jadi di kalimat pertama itu kan tadi dijelaskan bahwa prestasinya itu diraih oleh siswa Indonesia kategori lingkungan hidup. Kemudian di kalimat kelima dijelaskan mana sih atau siswa mana sih yang memperoleh penghargaan ini gitu. Siswa Karisma Bangsa Banten gitu. Selanjutnya kalimat ketiga.
Kedua siswa itu secara kreatif memanfaatkan untuk industri garment. Nah, ini kenapa kok kalimat ketiga? Karena di kalimat kelima itu kan dijelaskan bahwa siswa SMA Karisma Bangsa. Dijelaskan lagi di kalimat ketiga ini, siswanya itu ada 2 siswa yang kreatif dan mereka itu membuat uji cobanya atau produknya itu untuk industri garment gitu. Selanjutnya kalimatnya yang pasti nomor 4 dong. Penelitian yang mereka lakukan adalah mengolah limbah hewan. Jadi di sini dijelaskan apa sih kreativitasnya itu memanfaatkan apa, tentang apa penelitiannya. Setelah dijelaskan tentang apa penelitiannya, kemudian di kalimat keempat ini dijelaskan penelitiannya itu secara detail itu mengolah limbah hewan yang terdapat pada kulit udang gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada industri garment lebih umum, kemudian dijelaskan dengan kata limbah hewan yang mengandung bahan antibakteri dan sebagainya, seperti itu. Jadi untuk mengurutkan sebuah kalimat agar bisa disusun menjadi sebuah paragraf, itu kalian bisa menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi kalimat yang lebih umum mana, yang lebih umum gitu. Jadi kalimat umum yang ada di pertama atau menjadi kalimat utamanya, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat khusus lainnya. Gitu caranya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, bacalah iklan di bawah ini dengan cermat. Mau jual HP, dibeli dengan harga tinggi, HP GSM atau CDMA, Anda hubungi Mubasirin 0815 588 8444. Nah, ini merupakan bentuk dari iklan yang biasanya ada di koran ya, iklan baris. Nah, maksud iklan di atas jika ditulis secara lengkap. Ini kemarin Ibu ketika mengkoreksi jawaban kalian, ada beberapa siswa yang menulis kembali iklannya. Jadi, untuk soalnya itu kan maksud iklan. Jadi, apa sih yang dimaksud dari iklan ini tuh? Tujuan dari iklan dibuat itu untuk apa sih? Kalian apabila menemukan soal seperti ini, jawabannya itu bukan iklannya ditulis lagi, tapi kalian mendeskripsikan atau menarasikan iklan tadi. Contoh jawabannya itu seperti ini. Jika kamu ingin menjual HP atau handphone dengan harga tinggi, kamu bisa menghubungi Mubasirin di nomor 0815 588 8444 gitu. Jadi dijelaskan secara narasi atau secara cerita gitu, diceritakan apa sih gitu. Nggak mungkin kan kalian ketika membaca sebuah iklan baris di koran, kemudian kalian kasih tuh iklannya, kalian informasikan sesuai dengan iklannya. Tidak kan? Pasti kalian menceritakan, oh ini tuh kalau mau menjual HP gitu kan. Jadi kan memiliki bahasa sendiri. Bahasa tersebut yang kalian gunakan setiap orang itu mesti beda-beda. Jadi nggak mungkin sama seperti itu. Gitu ya. Sudah jelas untuk mencari makna atau maksud dari sebuah iklan baris. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, perhatikan teks berita di bawah ini. Ini ada kutipan teks, kita lihat apa sih soalnya. Temukan unsur 5W1H dari teks berita tersebut. Nah, ini unsur 5W1H kan ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kan untuk how-nya. Nah, dari 5W1H ini kalian bisa mencari dari kalimat pertama. Tidak perlu apanya mana sih dicari gitu. Tidak. Jadi tipsnya adalah baca teksnya. Lihat kalimat pertama, banjir kembali melanda kecamatan Keluar. Oh, berarti kata banjir itu merupakan apa? Selanjutnya, kecamatan Keluar itu merupakan unsur di mana? Selanjutnya, Kamis 12 Oktober 2017 merupakan unsur kapan? Untuk banjir diakibatkan oleh terjadinya hujan selama 3 hari berturut-turut di daerah hulu. Jadi mengapa banjir itu terjadi? Ada alasannya nih, karena diakibatkan hujan selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya kita baca kalimat selanjutnya. Beberapa persawahan terendam air yang mengakibatkan terjadinya gagal panen. Walau tidak menelan korban jiwa, tapi kerugiannya sangat besar. Nah, ini merupakan unsur bagaimana. Jadi bagaimana sih terjadinya itu, apa sih yang berdampak dari kejadian itu tadi gitu. Ini merupakan unsur bagaimana. Selanjutnya, yang diakibatkan oleh banjir sangat dirasakan masyarakat. Nah, kata masyarakat merupakan unsur siapa gitu. Jadi dengan meruntutkan kalimat dari teks
berita tersebut, kalian bisa menemukan 5W1H. Jadi nggak usah nyari apanya di mana ya, dibaca teksnya dari awal sampai akhir terus baru nemu, terus nyari lagi unsur mengapanya di mana, dibaca sampai akhir lagi, itu akan membuang-buang waktu gitu ya. Lanjut untuk soal berikutnya, terakhir nih, bacalah puisi di bawah ini. Kalian diberikan sebuah puisi. Saat dedaunan mulai memanggilmu, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam, yang tak akan bosan menyapamu. Awan pun akan menangis merindukan hadirmu. Cielah. Nah, pada puisi di atas terkandung majas. Majas itu kan jenisnya ada banyak. Kemudian, kalian itu sudah bisa menemukan majas apa sih yang ada di puisi ini. Saat dedaunan mulai memanggilmu. Daun itu kan memang makhluk hidup, tapi kan memanggil itu kan membutuhkan organ mulut kan. Sedangkan daun kan memang memiliki mulut daun, stomata. Tapi kan stomata itu tidak bisa memanggil kan. Nah, ada kata memanggil yang merupakan kata kerja yang bisa dikerjakan oleh manusia, kemudian digunakan untuk menggambarkan sebuah daun, dedaunan. Ini merupakan bentuk majas personifikasi. Nah, personifikasi kalian temukan juga di bait kedua, tersenyum manis kala bersentuhan dengan alam. Itu juga termasuk. Kemudian tak akan bosan menyapamu, dan awan pun menangis. Menangis itu kan bisa dilakukan oleh manusia saja. Kalau misalnya awan kan nggak mungkin menangis. Awan tuh hujan, tapi dia nggak nangis. Jadi nomor 5 ini majas yang terkandung dalam puisi tersebut adalah majas personifikasi, karena adanya penggambaran atau pencitraan pada benda mati dicitrakan seperti manusia gitu, seperti awan ini menangis, padahal yang bisa nangis kan cuma manusia gitu, atau makhluk hidup, padahal yang bisa nangis kan cuma manusia atau hewan gitu kan. Kalau misalnya awan kan nggak mungkin bisa nangis, terus dedaunan juga nggak mungkin bisa memanggil, seperti itu gitu ya untuk pembahasan soal PAS kelas 8 mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Nah, itu tadi merupakan pembahasan soal PAS Bahasa Indonesia kelas 8 di tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Semoga informasi ini tadi bisa menambah wawasan kalian sehingga nanti ketika kalian menghadapi soal seperti itu bisa menjawab dengan tepat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.